Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Saya Linda Nursaya. Saya Siva Aprilia. Saya Nurhayati. saya Muhammad Habib Warful Fajar. Saya Bella Ninja. Saya Rika Agustina. Saya Umi Nurulaini. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi yang berjudul konseling berwawasan pesantren. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari konseling pesantren. Asal kata konseling adalah to counsel yang berarti memberikan nasihat atau memberi anjuran kepada orang lain secara terus-menerus. Kata ini berbeda dengan membimbing atau memberi nasihat karena posisi konselor bersifat membantu. Maka konsekuensinya melaksanakan tuntutan Islam. Asal kata pesantren berasal dari kata santri, yaitu yang digunakan bagi orang-orang yang menuntut ilmu agama di lembaga pendidikan tradisional Islam di Jawa dan di Madura. Dalam pengertian sempit, santri adalah seorang pelajar sekolah agama, sedangkan pengertian luas dan umum, santri mengacu pada seorang anggota bagian penduduk Jawa yang menganut Islam dengan sungguh-sungguh, rajin sholat, pergi ke masjid pada hari Jumat dan sebagainya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Yang kedua, ada peran dan fungsi konseling pesantren. Konseling pesantren memiliki peran bagi perubahan perilaku dari santri atau konseling secara tingkah laku dan secara metode alam bawah sadar. Dapat dilakukan dengan mendapatkan pendapatan sebagai berikut. Yang pertama, kehidupan metode beda tiga. Ini metode ini dilakukan melalui yang dapat diartikan secara 너의 미모 질투의 여신도 내 심장에 떨리는 진도 치명적인 매력이 날 killing 섹시해 날 자극하는 hot killing 오해하지만 나는 진짜 진심으로 채워줄게 너의 인장 Kemudian yang kedua yaitu metode psikoterapi. Salah satu model dari psikoterapi adalah pendekatan psikoanalisa yang merupakan sebuah model perkembangan kepribadian dan filsafat tentang sifat manusia. Baik, sekian pemaparan dari saya. Pemaparan materi berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi selanjutnya. Eksplorasi problem dalam pesantren. Dalam kehidupan pesantren tidak lepas dari peraturan yang sudah ditetapkan oleh kiai atau pengasuh pesantren. Santri yang berada di pesantren juga berasal dari berbagai kalangan yang memiliki karakter yang berbeda-beda antara satu santri dengan santri lainnya. Maka dari itu, wajar jika di dalam pesantren juga akan memunculkan berbagai problem yang muncul karena berbagai karakter yang berbeda itu. Baik, materi selanjutnya, tawazun dalam konseling pesantren. Manusia dalam pandangan kalangan pesantren diposisikan sebagai makhluk yang paling baik dan mulia. Hal ini berdasarkan firman Allah, dan sungguh telah kami muliakan anak-anak Adam dan kami bawa mereka ke daratan dan lautan. Quran Surat Al-Isra ayat 70. Dan sungguh telah kami ciptakan manusia dalam bentuk yang paling baik. Quran Surat At-Tin ayat 4. Manusia mempunyai tugas membangun peradaban manusia dan memakmurkan kehidupan di atas bumi. Untuk mewujudkannya hal tersebut, maka manusia harus berjuang dan berdakwah. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Rika. Kepada Rika dipersilakan.
Baik, saya akan melanjutkan materi dari Nur Wahyuningsih, yaitu tentang konseling Islami dalam budaya pesantren. Dalam bahasa Arab, kata konseling disebut al-irsyad atau al-tisyarah. Kata bimbingan disebut alat taujih, sehingga disebut at-taujih wal irsyad atau at-taujih wal itisyarah. Mengenai kedudukan dan hubungan antara bimbingan dan konseling, terdapat banyak pandangan. Salah satunya memandang bahwa konseling sebagai teknik bimbingan, dengan kata lain, konseling berada dalam bimbingan. Pesantren menjadi sebuah wilayah yang memiliki budayanya tersendiri. Ia memosisikan sebagai subkultur di tengah belantika kebudayaan Nusantara. Baik, cukup sekian pemaparan materi dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan kepada rekan saya, yaitu Siva Afrilia. Selanjutnya, F model konseling pesantren. Manusia dalam kalangan pesantren diposisikan makhluk yang paling baik dan mulia. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat 70 yang berbunyi, "Dan sungguh kami telah menciptakan Adam dan Hawa dan kami bawa mereka ke darat dan lautan." Merujuk ayat tersebut, pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam berada dalam posisi yang sangat penting dalam mendidik peserta didiknya ke arah yang lebih baik. Pondok pesantren baik modern maupun salafi tidak terlepas dari peran atau figur Pak Nyai dan Bu Nyai sebagai kader sekaligus pemegang kunci pesantren. Peran keduanya tidak hanya sebatas dalam lingkungan pesantren saja, tetapi juga merambat pada masyarakat di sekitarnya. Untuk itulah setiap tindak, tunduk, dan ucapan keduanya merupakan panutan sekaligus akan menjadi sorotan bagi masyarakat di sekitar. Baik, saya akan menyimpulkan materi yang telah dipaparkan oleh rekan saya. Baik, kesimpulannya adalah asal konseling adalah to console, yang berarti memberikan nasihat atau memberi anjuran kepada orang lain secara face to face. Kata ini berbeda dengan membimbing atau memberi nasihat, karena posisi konselor bersifat membantu. Maka konsekuensinya, individu sendiri harus aktif belajar, memahami, dan sekaligus melaksanakan tuntunan Islam. Selama ini konseling pesantren tidak banyak dikaji, namun konseling yang memasukkan nuansa Islam telah banyak diutarakan para tokoh di berbagai literatur. Baik, sekian kami ucapkan terima kasih